Gas. Oke, Bang, mungkin izin menjelaskan soal pemeriksaan tadi yang berlangsung hampir sekitar 4 jam. 6 jam. 6 jam. 6 jam. 6 jam. Kurang lebih 6 Seperti jam. apa, Oke. Bang? Fokus pertanyaan mungkin tadi seputar apa, Bang? Kurang lebih pertanyaannya ada sekitar 24 pertanyaan. Pertanyaan itu yang mencakup pasal yang dituduhkan. Pasalnya itu kan adalah kekerasan seksual ya. Oke. Tapi alhamdulillah tadi kita bisa buktikan semua. Jujur kami terkejut karena apa ya, tuduhan itu sangat tidak beralasan kalau saya bilang ya, berarahnya seperti dibuat-buat. Seperti yang Andres itu yang membujuk rayu, tapi alhamdulillah kita bisa buktikan tadi, udah kita serahkan semua bukti-buktinya berupa chat, voice note, lalu foto, screenshot chat juga udah kita serahkan semua, karena kami alhamdulillah bisa menjelaskan kalau pelapor itu yang main ke rumah, yang datang ke tempat Andres gitu loh. Narasi yang mereka bangun juga kan seolah-olah kan kayak itu ada kekerasan seksual, itu adanya pengancaman lain. Alhamdulillah tadi kita bisa buktikan semua bukti sudah kita berikan kepada ini. Makanya sebenarnya sih paling enak yang korelasi itu kan pihak kepolisian ya, karena memang mereka yang punya korelasi tersebut. Seperti mereka juga kemarin kan pada saat buat laporan kan juga ada dari Humas sudah memberikan keterangan. Sebaiknya memang kawan-kawan media bisa langsung bertanyakan ke sana. Kalau kami hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dituduhkan, kurang lebih sekitar 24 pertanyaan. Yang saya garis bawahin itu adalah yang mentelantarkan itu loh. 2 hari beliau ke kantor kami, 2 hari kemudiannya saya langsung mengadakan pertemuan dengan pelapor. Membahas apa? Membahas yang mereka mau. Jadi kalau ada bahasa dari kawan-kawan media, ada mau berdamai nggak? Kita nggak pernah mendebu genderang perang. Dari awal tuh emang kita mau ini aib, tidak harus diumbar kemana-mana. Memang harusnya kita selesaikan secara kekeluargaan, gitu loh. Cuman yang mereka mau sulit kita penuhi. Saya lanjut tadi, pertemuan pertama kita di Citos, 2 hari setelah puasa, kita langsung ketemu di Citos, saya langsung menemui pelapor. Pelapor pun kami hanya apa sih bentuk yang pertanggungjawaban yang kalian mau. Saya harus mendengar itu dong, kan gitu loh. Nikahkanlah, anaknya diakuin lah, kan seperti itu. Oke, saya udah mendengar itu. Lalu itu tanggal 9, tanggal 17 kita sudah ada pertemuan dengan keluarganya pelapor. Ibunya, ayahnya, sepupunya, iparnya, semua ngumpul. Kami, saya dengan rekan saya mendampingin Arnes untuk ketemu di sana. Begitu kita ketemu ya kita dengar apa tuntutan mereka, apa yang mereka mau. Ya itu menurut saya juga itu bukan sesuatu yang berat. Kenapa saya bilang tidak berat? Klien saya ini dari awal juga memang oke, Bang, kita siap. Itu bentuk pertanggungjawaban saya. Apa bisa terjadi, bagaimana proses anak itu bisa ada di rahim. Itu anak saya, Bang. Itu yang saya suka dari dia. Jadi kalau narasi dibangun selama ini nggak perlu jawab, itu salah. Tadi udah kita serahkan semua bukti-buktinya, chat, pertemuan di Citos, lalu kita ada pertemuan sama keluarganya di Ion Mall Sentul. Itu sepakat untuk dinikahkan, Bang. Tapi saya jelaskan kepada pihak keluarga terlapor, di hukum agama itu kan orang hamil tidak boleh dinikahkan. Lahir baru dinikahkan. Sepakat nih kita tadinya. Timbullah pembahasan mengenai, tapi kita malu, ini kan aib. Tapi sekarang udah jadi aib umum ya, sekarang udah jadi fungsi publik sekarang. Saat saya jelaskan orang hamil tidak boleh dinikahkan, kita sepakat nih setelah lahiran dinikahkan. Jadi ada pertanggungjawaban klien saya loh. Itu yang harus digarisbawahin. Kenapa deadlock? Kenapa tidak terjadi pernikahan itu? Oke, tadi ada penyampaian dari pihak keluarga itu, ayahnya ya, Pak Romzi, kita malu nih aib. Siapa bapak ini anak? Siapa suaminya anak saya? Bisa nggak gimana caranya dinikahkan dulu? Saya bilang no problem. Kalau emang mau dinikahkan, kalau emang hanya untuk menutup aib ya, kami sepakat untuk menikahkan. Terlepas itu siri, tapi kalau siri itu kan sah dong. Atau settingan. Tadi rencana kita tuh seperti itu, mau dinikahkan tadinya. Dinikahkan itu tujuannya hanya untuk menutupi aib keluarga terlapor, gitu loh. Kita sudah berjanji setelah itu lahir dinikahkan lagi. Itu bentuk pertanggungjawaban kami, karena pertanggungjawaban itu mau pertanggungjawaban apa sih? Itu kan yang dicari kan. Ini anak ada bapaknya, ini perempuan ada suaminya. Kita iya, tapi berapa hari kemudian itu berubah lagi. Itu ya deadlock dan akhirnya menjadi benang khusus seperti sekarang. Alhamdulillah kami tadi bisa suguhkan semua
bukti-bukti yang kami punya. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, klien saya dari awal itu harusnya sudah menikah, harusnya. Tapi karena deadlock dengan permintaan yang mungkin timbul pertanyaan dari kalian, permintaannya apa sih bang? Ya pertanyaan, mereka mau dinikah secara resmi, saya bilang percayalah KUA akan menolak. Saya mau tanya, apakah orang hamil boleh dinikahkan di Islam? Nggak bisa bang, nggak bisa. Gitu loh. Itu yang mereka minta yang akhirnya tidak bisa kita penuhi. Dan kita tidak pernah lost contact, artinya kami tidak pernah memblokir, mereka pun tidak pernah memblokir. Harusnya hubungin aja. Solusi apa sih kalau itu deadlock, ada solusi lain nggak? Tidak ada menghubungi sama sekali, tiba-tiba ya udah dengan buzzernya, dengan infotainmentnya, dengan ya mohon maaf, narasi juga menurut saya terlalu sadis ya. Narasi itu penelantaran, iming-iming, kekerasan. Tadi kita bisa buktikan semua kok. Terlepas ini masih tahap awal ya, ini masih klarifikasi kan, nanti kami akan terus pemanggilan saksi dan lain-lain. Kami juga kalau memang diperlukan nanti mungkin kita akan tes DNA. Bukan kita tidak percaya, tapi kalau bisa kejadian sama Andres gitu loh. Oke. Bang, tapi kan Bang Andres banyak hujatan yang menimpa dirimu, saya viral mungkin. Ada tekanan psikologis diri nggak sih Bang? Enggak sih, cuman aku lebih fokus untuk memperbaiki diri, introspeksi diri, menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau dibilang hujatan pasti ada ya, karena kan memang masyarakat sekarang kan hanya mendengar dari satu pihak gitu. Aku memang bersama keluarga dan penasihat hukum memilih untuk diam. Karena apa? Karena menurut aku kembali klarifikasi yang tepat itu adalah yang memang di kepolisian gitu loh. Karena kan memang dari pihak dia loh yang sekarang statementnya udah nggak mau dinikahin, udah nggak mau dinafkahin, udah nggak butuh apa-apa lagi, nggak butuh bantuan apa-apa lagi. Jadi aku bingung, kemarin muncul minta keadilan, minta pertanggungjawaban, begitu dikasih ganti lagi. Ya bahkan hari lahir pun ada kok, tadi udah kita screenshot, udah kita serang juga sebagai alat bukti menghubungi untuk datang. Sampai ada penawar juga, takutnya kan dia punya pemikiran, oh ini karena dilaporin. Kita tidak jadi masalah sama sekali soal dilaporin. Jadi ada chat dari Andres pun, proses hukum jalan aja, tapi saya mau hadir, ini kan menyambut bayi bang. Ya maybe mau diazanin, maybe mau disambut, maybe mau dengar suara ayahnya kan gitu loh. Tapi sampai detik ini klien saya belum bisa ketemu. Oke. Termasuk ada kepentingan lain kayak Pampers dan susu juga ada penolakan, tapi ya menurut saya itu juga bukan sebuah poin lah buat kita, bukan poin. Itu kewajiban seorang bapak. Oke bang, artinya poin pentingnya adalah Bang Andres juga selama ini menunggu pemanggilan kepolisian untuk menyerahkan fakta-fakta dan bukti-bukti akan mematahkan laporan atas tuduhan tersebut. Oke bang, sekiranya kalau ke depan laporan ini terpatahkan, apakah ada langkah atau upaya hukum yang nanti akan ditempuh oleh Bang Andres sendiri? Karena kan tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau kita pakai hati yang dingin, kepala yang sehat, yang kamu mau lapor itu anak ibu kamu. Sebaliknya, saya juga berharapnya dari pihak sana juga berpikir yang sama. Yang kamu mau lapor ini ayahnya anakmu, harusnya seperti itu. Kalau kita mungkin tidak, tapi kita lihat kalau emang masih bola saljunya membesar, semut aja yang kecil kita injek gigit, apalagi ini segede gini, pasti gigit. Gitu. Kita bukan nggak punya bahan. Saya sebut aja salah satunya karena tadi sudah singgung juga sama penyidik, karena saya setelah BAP saya konsultasi juga, mumpung di unit yang sama. Salah satunya ada bukti chat yang kata-katanya itu lebih kepada enak ya memperkosa Andres kalau lagi mabok. Itu chat terlapor kepada pelapor kepada terlapor. Itu kan bisa buat bahan kita. Maksudnya kita sih nggak mau sebenarnya membuka-buka seperti bang, tapi mereka pun juga harus mendengar kita bukan diam, ini aib yang bukan harus kita umbar gitu loh. Tapi kalau diserang terus yang tadi saya bilang, semut kecil saja injek sarangnya bang, kalau nggak digigit balik. Kita punya bahan, ada percakapan 1 jam lebih sama saya, ayahnya, ibunya, Isyal bergantian telepon saya karena memang habis pertemuan yang di Ayon yang mau ada pernikahan itu saya memang seperti itu, memang suka saya rekam karena saya harus report ke klien. Itu banyak kok pengancaman yang dilontarkan. Oke. Salah Artinya satu kata-katanya yang bisa saya garis bawain, yang bisa saya share, saya siap kok membusuk di dalam penjara kalau Anda sih seperti itu. Pernah dengar juga pengerudukan datang jam 12 malam ke rumah seseorang yang tinggal sendiri tanpa ibu dan bapaknya? Didatangi jam 12 malam, masuk ke orang lain, disertai dengan ancaman, karena ada intimidasi untuk menandatangani surat yang
yang mereka bilang Wan prestasi, dia tidak tunduk dengan perjanjian. Satu Iya. orang nih sampai jam 4 itu sampai jam 5 karena Andres belum tanda tangan. Iya. Sampai Andres tanda tangan baru mereka pulang. Banyak bang bahannya, tapi si bilang tadi nih ini muaranya kemana, kita finishnya kemana ini. Kalian berdua ini mohon maaf ya, dalam perkara ini dua-duanya salah. Ini aib loh, ini perzinahan loh, gitu loh. Untung negara kita tidak mengenal rajam, kalau nggak udah dirajam nih mereka berdua mas, begitu loh. Oke, tadi seperti yang tadi Bang Andres bilang juga, jika ini masih kusut Bang, artinya Bang Andres sendiri kan siap untuk tes DNA ya, untuk bisa mengetahui secara jelas bahwa itu anaknya Bang Andres. Bang, pernah nggak terbesit dari terlapor untuk mencabut laporan ini? Terlapor. Pelapor. Kita belum pernah komunikasi. Dia putus. Saya WhatsApp, anak lahir, dia bikin status, saya ngucapin selamat ya, semoga jadi anak yang soleh, itu tidak dibalas. Dan tadi udah saya perlihatkan terjadi juga. Beliau pun sama, itu yang mau datang malahan itu dia baru masuk ruangan. Tunggu lah ya, tinggal kalau nggak salah tuh besokannya tuh dia sesar, malam ini udah masuk. Dapat dari siapa? Dari adiknya. Dapat info dia udah di rumah sakit dari Ada fotonya kan itu Iya. yang kita serahkan tadi. Iya. Itu beliau, saya mau datang dong. Tapi kan kembali ya, dia konsultasi sama saya dulu kan, khawatirnya bang nanti kita dianggap kakak dilaporin. Saya bilang nggak ada urusan. Dan alhamdulillah jawabannya juga pas. Laporan lo lanjut, tapi gue mau ketemu sama anak gue. Iya. Dan sampai sekarang tidak digubris. Oke. Jadi saya agak bingung sih kalau dibilang kurang bertanggung jawab itu, tapi ya silakan, semua orang punya asumsi, Iya. semua orang punya dalil. Ya kita hanya membuktikan di pihak kepolisian. Jadi mohon maaf kalau rekan-rekan media selama ini kok menghilang, kok nggak ada counternya. Kita nggak mau kayak mereka. Ini aib sampai diumbar bang, gitu loh. Tapi kalau emang panggilan seperti harus dong, satu kooperatif, kedua emang kita tunggu nih karena event kita menjawab, event kita membantah, event kita membuka tabir yang terang benerang. Saya tidak bilang tabir kebenaran, dua-duanya gak ada yang benar kok, gitu loh. Tapi kita membuka tabir yang terang benerang, ini arahnya kemana, gitu aja bang. Oke. Berarti ada agenda selanjutnya atau bisa membawa saksi gitu bang? Ada kemungkinan dong, ini kan baru klarifikasi, besok kan berarti kan ada saksi, mungkin ya saksi jangan sampai lah ya, jadi tersangka jangan sampai lah, karena kan ini kalau menurut saya juga agak gimana ya, kalau menurut saya tersangka dua-duanya deh, kita ciptakan itu. Oke. Thank you teman-teman. Bang ya.